7 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana pada tahun 2016 silam mengajukan peninjauan kembali kasus yang menimpa mereka. Pemantiknya, pra-peradilan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka terhadap Peggy gugur oleh putusan PN Bandung yang menganggap kurangnya bukti. Kuasa hukum 7 terpidana mengklaim telah menyiapkan sejumlah bukti baru seperti saksi yang belum pernah dimunculkan di persidangan 2016 lalu. Fakta-fakta baru ini diyakini bisa menjadi pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan. Tak hanya bukti baru, kuasa hukum juga melaporkan Aep, Dede hingga Ibtu Rudiana. Mereka berharap Polri bisa memprosesnya sehingga memperkuat PK yang diajukan. Apakah bukti baru yang diajukan ini bisa menjadi jalan bebasnya para terpidana? Tim TV One mengabarkan. Ya, pada saat ini memang masih banyak menjadi pertanyaan publik ya untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan pada saat ini juga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mengajukan PK untuk meminta keadilan karena mereka mengatakan bahwa membawa sejumlah barang bukti ya untuk menunjukkan bahwa mereka ini tidak bersalah. Memang ada novum baru yang harus dihadirkan untuk kemudian bisa mengajukan sidang PK ini atau peninjauan kembali. Nah, kita akan berdiskusi bersama dengan kuasa hukum dari 6 terpidana dari kasus pembunuhan Vina. Ada Bang Jutek Bongso sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bang Jutek. Ya, Bang Jutek, informasinya memang, dan juga ada Pak Ito Sumardi ya, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom juga. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Mas Tafat. Selamat pagi, Mbak Sira. Baik, saya ingin ke Bang Jutek dulu. Bang Jutek, informasinya Anda tinggal selangkah lagi untuk mengajukan PK. Kenapa tidak sekalian, Pak, dengan Saka Tatal yang sudah lebih dulu untuk mengajukan PK dan akan segera disidangkan PK-nya? Baik, Mas Alfat, kami betul sedang mempersiapkan novum ya PK dan juga memori PK. Kami tim membahas ini secara mendalam. Kami tidak ingin terburu-buru oleh karena ke-6 terpidana ini mendapatkan hukuman yang sangat serius, yaitu vonisnya seumur hidup. Kami tidak ingin gagal, itu sebabnya kami coba mencari novum-novum baru ya, yang betul-betul belum dipertimbangkan dan apa saja kekeliruan hakim dan juga yang lain ya yang kami pertimbangkan, termasuk saksi-saksi baru. Kalau Saka melakukan PK lewat kuasa hukumnya saat ini secara tanggal 24 ini, nanti kami dengar ya 24 Juli nanti akan sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa Saka ini sudah selesai menyelesaikan hukumannya 8 tahun. Kalaupun ini gagal, ini tidak akan mempengaruhi dan dia tidak perlu menjalani lagi. Tapi kalau bagi klien kami, kalau kami gagal, maka mereka tidak akan keluar nih dari tahanan, dari penjara, ya kan? Itu sebabnya kami sangat berhati-hati terhadap 6 terpidana yang kami wakili. Demikian, Mbak Sira. Bang Jutek, untuk novum dan juga bukti barunya itu seperti apa yang dinilai yang akan menjadi suatu bukti yang kuat? Ya gini, Mbak Sira, bahwa kami kan melihat ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, mulai dari penangkapan oleh Ibtu Rudiana, ya, tanpa bukti awal dia menangkap, menginterogasi, ya, infonya diduga ada penyiksaan, ada aniaya, lalu mendapatkan keterangan, dan ketika dia membuat LP sudah muncul itu semua, nama tersangkanya 11, siapa saja, dan terus, dan keterangan itu didapat dari siapa, dari Aib dan Dede. Lalu para terpidana mengaku malam itu mereka punya alibi, tidak ada di lokasi, ada di rumah Pak RT, Pak Basren bersama dengan anaknya Kavi. Makanya kami membuat 3 LP. 3 LP itu sudah diterima. Ya, kami berterima kasih sekali lagi kepada Kapolri, kepada Pak Kabar Reskrim yang sudah menerima ketiga laporan kami, terutama laporan terhadap Rudiana. Ya, ini sangat penting. Ya, tadinya kami menghargai apa yang sudah dilakukan
oleh Mabes Polri dalam hal ini, karena dengan menerima LP kami tentu akan diproses dan kita uji keterangan, kejanggalan ataupun apapun yang kami dapatkan supaya kita uji. Mudah-mudahan dengan pintu masuk ini Mabes Polri dapat membuat terang peristiwa ini gitu Mbak Sira. Baik, saya ingin ke Pak Ito. Kalau begitu Pak Ito, Anda kan sebagai mantan Kabar Eskrim juga, jika memang kemudian kalau kita melihat dari kasus ini, kuasa hukum dari 6 terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana yang pada saat itu melakukan penyidikan, padahal kemudian bukan ranahnya begitu. Nah, dengan diterimanya laporan terhadap Ibtu Rudiana ini menggambarkan apa, Pak? Apakah ini memang menggambarkan memang ada kesalahan prosedur pada saat itu sehingga ini akan kemudian berpengaruh terhadap nanti di sidang PK atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, baik. Saya lihat dari dua aspek ya. Yang pertama adalah untuk pengajuan PK itu merupakan hak ya daripada seorang yang telah mendapatkan hukuman ya, satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah sekarang tadi kan disampaikan oleh Bung Jutek bahwa ada dugaan, dia kan baru dugaan ya. Tentunya juga ini akan didalami, akan di follow up atau tindak lanjuti oleh Polda Jabar ya, dengan diawasi oleh Barreskrim. Jadi kalau kita lihat dugaan kan kita sebetulnya nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Menurut saya, pengalaman saya, sangat tidak mungkin seorang namanya itu Rudiana itu melakukan penyidikan sehingga kemudian sampai di berkas ya. Tentunya jaksa juga dengan hakim pada saat itu juga tidak mungkin akan demikian saja menerima. Jadi di sini tentunya novum yang mengatakan bahwa ada penyidikan yang mungkin proses penyidikan yang salah ini perlu dibuktikan dulu, itu novum yang bisa dijadikan di PK. Karena kalau itu bisa terbukti bahwa Rudiana itu telah melakukan sesuatu tindakan atau dalam proses penyidikannya tidak sesuai dengan ketentuan, saya kira ya betul itu merupakan novum yang bisa menggugurkan keputusan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung Kasasi. Kemudian yang kedua, ada yang mungkin bagi saya agak ganjil adalah masalah pra-peradilan Peggy yang diterima. Itu kan masalahnya yang pertama adalah ranahnya adalah ranah hukum formal ya, atau dari aspek formal, bukan material. Dan juga saat itu juga kan Peggy mengatakan tidak mengenal. Meskipun dalam beberapa, saya mempunyai beberapa video mengatakan Peggy mengenal ya. Jadi mungkin novum yang disiapkan oleh penasihat hukumnya daripada ketujuh terpidana ini juga ya mungkin harus menunggu bagaimana hasil daripada penyidikan atau penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana dan juga laporan yang lain. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito, ada yang juga disampaikan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana ataupun 7 terpidana ini, salah satunya menyatakan bahwa bukti-bukti yang mereka punya saat ini menunjukkan bahwa pada saat penyelidikan ataupun penyelidikan pada saat itu diada-adakan. Salah satunya seperti batu yang ditemukan terhadap terpidana Sudirman itu begitu. Kalau menurut Pak Ito sebenarnya prosedur penyidikan hingga ke tahap penyidikan itu akan seperti apa termasuk dengan barang bukti? Iya, yang pertama tentunya tidak berdasarkan kepada keterangan saksi saja, Mbak. Kan sudah ada daripada yang sangat menguatkan adalah keterangan daripada hasil otopsi ya. Kan otopsi itu kan dalam pasal 184 ayat 1 itu merupakan surat keterangan ahli yang tidak terbantahkan. Nah kita kan nggak tahu ya, ini bergulir sekarang setelah 8 tahun seolah-olah bahwa ada kesalahan dalam proses penyidikan. Nah tentunya proses penyidikan itu kan sudah lengkap bahwa melalui satu proses penuntutan sampai dengan di peradilan. Nah kalau mengatakan PK saat ini ya, PK yang diuji adalah hasil keputusan hakim ya, bukan masalah dari penyidikannya. Nah kalau memang penyidikannya memang ada sesuatu yang keliru atau salah berdasarkan laporan para penasihat hukum dari 7 terpidana, ya itu bisa dijadikan novum ya. Saya kira kita tinggal menunggu bagaimana hasil daripada tindak lanjut pelaporan daripada 3 pihak yang dilaporkan oleh penasihat hukum 7 terpidana itu. Demikian, Pak. Baik, saya ingin kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau ini kan berarti berdasar pada 3 LP yang dilaporkan. Kalau memang tidak ditindaklanjuti, artinya Anda tidak akan melanjutkan ke pengajuan memori PK dan lain sebagainya? Atau ada upaya lain nanti mungkin?
Mas Arfad dan Mbak Sira, Ya. itu adalah Ya. salah satu bukti, ya, salah satu bukti novum yang akan kami hadirkan. Tentu kami memiliki banyak, ya kan? Kami menguji peristiwa itu sesungguhnya yang sering kita dengar. Ya, apakah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak? Ini aja kita uji karena banyak sekali kejanggalan, ya kan, yang akan kami hadirkan. Ya, itu tidak semata-mata menunggu LP kami. Memang betul, kami bersyukur ya bahwa LP ini diterima oleh Mabes Polri, Barreskrim. Artinya bahwa muara dari LP ini cuma dua, dilanjutkan naik ke sidik kalau ditemukan ada pidana, atau di SP3 kalau tidak ada unsur pidana. Kan itu dua, kan pilih ininya. Tapi apapun pilihan Mabes Polri, saya kira kami penasihat hukum pasti akan diajak untuk gelar bersama. Itulah kesempatan bagi kami untuk menghadirkan bukti-bukti. Kami berdiskusi dengan para penyidik nanti, apakah cukup dan betul peristiwa itu. Ya, itu kesempatan yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan ketika gelar bersama, kami sudah mendapatkan panggilan untuk gelar dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan tim kami sedang mempersiapkan, memperkuat apa yang kami laporkan. Tentu ketika kami melapor ini, kami tidak sembarang juga melapor. Ya kan, kami sudah membahasnya secara mendalam seperti yang Pak Ito Sumadi tadi katakan, betul. Tapi apa yang disampaikan Pak Ito, kita akan uji apakah betul, ya kan, seorang Aibtu Rudiana pada saat itu belakangan dia mengaku hanya mengamankan 15 menit, diserahkan di BAP dan di dalam fakta persidangan sekian jam. Dan bukti di dalam yang kami miliki, baik lewat foto dan yang lain, terjadi rebam, dan pengakuan daripada terpidana, ada penyiksaan. Lalu tidak ada saksi bukti awal, apakah boleh? Ini bukan tertangkap tangan loh. Kan gitu kan, berdasarkan keterangan Aibtu Rudiana ini langsung ke TKP, Pak Ito, kan gitu kan, langsung ke TKP, ya, di tempat mereka nongkrong, lalu mereka ditangkap, diinterogasi, di dugaan tadi ya, dianiaya, disiksa, menurut pengakuan para klien kami, lalu muncullah 11 nama, dan inilah yang akhirnya terus menjadi janggal. Kalau awal ini salah dan kita melanjutkan dengan ini yang terus sampai kepada pengadilan walaupun sudah inkrah, ya mari kita uji, ya kan? Kami hargai bahwa ini sudah dikoreksi oleh jaksa lewat P21, sudah diuji 3 kali di pengadilan. Kami hargai dan tentu makanya kami akan tempuh lewat jalur peninjauan kembali karena itu satu-satunya pintu. Satu hal nih, secara logika yang tiap hari saya munculkan ya. Kalau kemarin terjadi timpuk-timpukan batu berserakan, kami hadirkan banyak saksi yang tidak melihat malam itu ada batu berserakan di jalan. Kemudian kalau memang betul, kenapa polisi datang lambat ketika temu mayat? Ketika kecelakaan itu dilaporkan, datangnya cepat diolah TKP. Kemudian kalau betul tim laka itu datang, ya kan, lalu terjadi kecelakaan dan batu berserakan, rasanya nggak mungkin. Kemudian yang terakhir yang saya mau hadirkan ini yang informasi baru ya, bahwa bila mana secara psikologi mereka itu melakukan peristiwa itu, mungkin nggak mereka sesudah melakukan pembunuhan itu nongkrong kembali di tempat yang sama. Itu aja pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab secara psikologi gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan, kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh Bang Jutek akan dijawab nanti oleh Pak Ito ya. Tapi usai jeda kita akan kembali mengulasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog. Kalau dari pembahasan sebelumnya disampaikan oleh Bang Jutek, ini diharapkan dapat dilakukan gelar perkara secepatnya. Artinya Pak Ito, sebenarnya prosedur dari gelar perkara itu seperti apa? Apakah dari Aibtu Rudiana ini harus dipanggil terlebih dahulu sebelum gelar perkara atau setelah gelar perkara dilakukan? Ya, sebetulnya kalau gelar perkara kan yang harus didalami adalah bagaimana yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum. Ini kan harus dicocokkan dulu. Kalau soal Aibtu Rudiana dipanggil atau diperiksa di tempat, itu merupakan daripada teknis daripada penyidikan ya. Jadi saya baru sampaikan di sini Mbak, bahwa keterangan dari Aibtu Rudiana itu adalah merupakan salah satu keterangan saksi ya, yang merupakan petunjuk. Nah itu wajar. Karena dia kan orang tua daripada yang meninggal ya, yaitu saudara Eki. Kemudian juga di sini juga perlu kita ingatkan bahwa Aibtu Rudiana itu bukan
tidak ikut sama sekali dalam penyidikan. Kalau mungkin nanti di situ ada teman-temannya, saya kira wajar saja ya. Dan juga kan waktunya ini sudah 8 tahun ya. Jadi tempus delicti-nya. Jadi kalau untuk keterangan-keterangan saksi yang mengatakan bahwa di sana ada hal-hal yang janggal, itu tentunya perlu didalami. Jadi saya kira mungkin untuk hasil daripada gelar perkara yang akan memutuskan apakah laporan terhadap Ibtu Rudiana dan beberapa orang ini adalah memang betul-betul memenuhi syarat, itu akan menentukan salah satu novum yang untuk dilanjutkan ke PK. Saya sependapat dengan Bu Jutek ya, bahwa kita di sini yang mencari adalah keadilan. Keadilan bagi para terpidana dan juga keadilan bagi pihak yang saat ini menjadi korban, yaitu Ibtu Rudiana maupun juga daripada keluarganya Vina. Jadi kita harus melihat daripada dua sisi dan kita serahkan kepada sistem peradilan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat salah dalam melakukan penyidikan atau mungkin dari pihak daripada para terpidana itu benar. Kita tidak bisa mengatakan ini sampai dengan keputusan PK yang nanti akan disampaikan oleh hakim PK-nya. Saya kira ini mungkin yang perlu kita sepakati dulu ya. Baik, artinya Pak Ito, jika kemudian itu dalam penggalian terhadap tim kuasa hukum dalam gelar perkara nanti ternyata keyakinan penyidik ini tidak selaras begitu, artinya bisa saja di SP3 kan? Artinya laporan ini dibatalkan begitu? Iya, sangat bisa ya, karena kan penyidik itu sudah bekerja keras dan mereka juga memiliki bukti-bukti yang kuat ya menurut versi penyidik. Dan saya kira mungkin ini karena sudah menjadi perhatian Bapak Kapolri, saya kira juga mungkin penyidik juga tidak mungkin akan bisa main-main ya. Kompolnas pun sampai saat ini masih mengawal ya. Apa yang menjadi bukti-bukti yang sudah ada di penyidikan tidak bisa disampaikan. Banyak keinginan supaya Ibtu Rudiana dimunculkan ke media. Nah kalau itu harus dimunculkan sama saja dengan membuat pengadilan di media ya. Saya kira lebih baik kita hormati saja proses hukum yang sedang berlaku, dan tentunya kita juga pasti daripada kepolisian menghormati juga upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana. Jadi kita sama-sama mengikuti proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Baik. Ya, Pak Ito tadi sebelumnya di segmen sebelumnya Pak Ito sempat juga menyinggung mengenai PK yang diajukan oleh Peggy. Ini kan secara formal, artinya dari segi formalnya gitu ya, untuk menguji dari keputusan hakim. Nah, ketika formalnya dibenarkan, apakah ini artinya Peggy Setiawan bisa disidiki kembali? Begini, Mbak. Kita harus memisahkan ya antara pra-peradilan dengan PK. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ya ada beberapa pengamat mengatakan itu merupakan salah satu novum. Lah Peggy aja mengaku tidak kenal, meskipun di beberapa video yang saya dapat dia mengatakan mengenal Sudirman gitu kan. Kalau dia satu paket dengan 7 terpidana itu oke, betul ya. Kalau Peggy Setiawan dibebaskan, otomatis yang 7 lagi tidak terlibat. Tetapi kan dia terpisah gitu. Jadi saya kira Peggy Setiawan itu bukan PK Mbak, tapi pra-peradilan yang dimenangkan untuk aspek formalnya, bukan aspek materialnya. Sedangkan yang diuji sekarang untuk PK adalah aspek materialnya, karena merupakan keputusan daripada hakim. Demikian. Oke, saya ingin kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau memang tadi ada kemungkinan laporan ini di SP3-kan, artinya Anda tadi masih mengatakan itu hanya salah satu bukti saja, satu novum saja. Anda masih memiliki novum-novum lainnya. Kabar yang kami terima Anda memiliki 30 novum, betul? Bisa dikonfirmasi, Bang? Ya, puluhan lah ya, bukan 30, puluhan lah ya, di atas 10 ya. Jadi Mas Arfad dan Mbak Sira, bahwa apa yang disampaikan Pak Ito tadi betul, kami tidak pernah menyalahkan institusi kepolisian dalam hal ini. Ya, bahwa kami justru berterima kasih atas diterimanya laporan kami membuktikan polisi secara lembaga independen. Yang terlibat ini kan hanya oknum, ya, katakanlah beberapa oknum, ya inilah kita uji, ya kan. Toh hasil kerja dari kepolisian ini sekali lagi sudah diuji oleh jaksa, sudah diterima pengadilan, kita hargai itu. Jadi kalaupun nanti kita koreksi bukan hanya lembaga kepolisian yang oknum-oknumnya itu, ya kita perlu juga sampai kepada pengadilan. Kenapa? Nah, kemudian yang disampaikan Pak Ito tadi bahwa PK-nya rapidnya Peggy, betul tidak ada hubungan langsung dengan para terpidana. Tetapi setidak-tidaknya buat kami ingin membuktikan bahwa penyidik juga manusia, bisa ada kekeliruan.
ya kan? Saat ini disorot saja ada kekeliruan, kan gitu kan? Menurut pengadilan ya, Prapit yang dimenangkan secara formil, ya kan? Bagaimana kepada para terpidana, 7 terpidana tahun 2016 lalu? Dan ini yang kami uji. Betul, Pak Rudiana tidak ikut di dalam penyidikan selanjutnya. Yang kami persoalkan di awal penyidikan, lalu melahirkan semua kronologis kejadian yang penuh dengan kejanggalan dan pertanyaan masyarakat. Inilah yang kami uji lewat 3 LP kami, gitu kan. Apapun hasilnya kita hargailah. Toh ini bukan satu-satunya jalan bagi kami untuk PK. Kalau ini SP3 pun saya kira ya akan berpengaruh kepada kami, tapi kami punya bukti lain, kita akan uji, gitu kan. Kita sama-sama dalam hal ini menegakkan keadilan, bukan untuk saling menyalahkan, apalagi lembaga kepolisian yang sudah begitu baik. Menurut saya tidak, kami justru menghargai. Dengan bukti pelaporan kami, sekali lagi Mbak, diterima, itu kami sangat menghargai dan membuktikan polisi independen. Dan secara lembaga, kami hargai betul dan ingin membuktikan bahwa profesional ya dalam melakukan mengawal kasus ini, yang seperti tadi Pak Tito juga sampaikan, apalagi ini menjadi kasus yang perhatian publik ya, ada Kompolnas yang mengawal, ada Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim, kemudian Propam. Saya pikir teman-teman di polisi ini tentu akan bekerja secara profesional lah. Makanya kami percaya, makanya kami tempuh lewat jalur melaporkan kepada LP, kepada Mabes Polri, Barreskrim. Biarlah teman-teman bekerja, kami juga bekerja, kita hadirkan bukti yang sesungguhnya supaya masyarakat tidak dibingungkan. Kalau yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan yang salah. Keadilan itu betul untuk kedua pihak, kan gitu. Jadi kalau menurut kami saat ini perlu kejanggalan peristiwa itu kami pertanyakan. Betul apa tidak, seperti yang Bang Oto katakan, apa betul tidak terjadi pembunuhan? Karena banyak fakta, bukti yang tidak dihadirkan di persidangan, yang termuat di BAP, yang harusnya dilakukan saat waktu penyidikan di 2016, tidak dilakukan. Yang menurut kami sebenarnya, kalau kita berharap seperti Sengon dan Karta, oleh karena pembunuhnya mengaku, lalu mereka bebas. Dalam kasus ini kalau benar terjadi kecelakaan tunggal, tentu tidak ada pembunuhnya. Ya, kalau itu kesian mereka ini 7 terpidana ini menunggu keadilan. Mereka dari awal konsisten mengaku bukan mereka pelakunya. Gitu loh Mbak Sira. Baik, kita tanyakan ke Pak Ito. Pak Ito, untuk tadi ini sampaikan Bang Jutek, barang bukti yang tidak ada pada saat itu, kemudian juga proses yang dilakukan Ibtu Rudiana pada awalnya, Pak Ito. Ya. Pertama saya sependapat ya, saya menghargai yang disampaikan oleh Bang Jutek ya. Saya kira memang itulah yang kita lakukan. Meskipun kita berbeda versi, tetapi tentunya tujuannya untuk mencari keadilan. Nah tadi yang diajukan oleh teman-teman dari pengacaranya 7 terpidana itu, ya itu sah-sah saja ya Mbak ya. Yang tentu akan diuji di nanti proses peradilan. Tapi kan dari pihak penyidik pun juga tentunya mempunyai satu versi, yaitu hasil penyidikan yang tidak mungkin dipublikasikan ya sampai saat ini. Karena itu merupakan aturannya demikian menurut hukum ya. Jadi apa yang disampaikan itu kan memang ditemukan setelah 8 tahun ya. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa membuat orang itu mungkin tidak akurat lagi dalam memberi keterangan, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh intervensi dari pihak lain ya, atau mungkin daripada versi yang sekarang sedang berkembang karena viralnya sudah melalui proses media ya. Kan sekarang mainstream ini bisa merubah pemikiran seorang. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa meskipun proses pra-peradilan sudah dimenangkan oleh Saudara Peggy Setiawan, tapi ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa kasus ini bisa saja dibuka kembali kalau penyidik menemukan 2 alat bukti lain tapi tidak alat bukti yang diajukan dalam proses pra-peradilan. Nah, kita tentunya juga harus menunggu. Kenapa demikian? Seseorang yang dikatakan bahwa dalam proses pra-peradilan itu memenangkan karena aspek formalnya kurang cukup ya, atau buktinya kurang cukup, tentunya belum tentu orang itu juga tidak bersalah. Tapi orang itu mungkin juga tidak bersalah. Tentunya ini pun ada prosesnya.
Karena dalam surat edaran Mahkamah Agung itu sudah jelas disebutkan, dan bersangkutan itu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka lagi kalau ditemukan dua alat bukti lain yang tidak sama dengan alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan. Saya kira kita sama-sama menunggu, dan saya terima kasih juga kepada Bang Jutek yang telah memberikan apresiasi kepada Polri yang tentunya saat ini yang dilakukan oleh kita ini adalah betul-betul menunjukkan profesionalisme Polri yang sesungguhnya. Demikian, Mbak. Iya, kita akan tunggu sama-sama ya Pak Ito ya, bagaimana kemudian tergelar perkara yang dikabarkan akan digelar dalam waktu dekat. Sama-sama kita akan tunggu. Terima kasih Pak Ito, terima kasih juga Bang Jutek sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih. Ya, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali dengan sejumlah kabar pilihan dan kita nantikan perbincangan seputar kontestasi pilkada yang melibatkan sejumlah artis kabarnya. Kami akan bahas itu. Usai jeda tetaplah di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.